Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Dan untuk membahas pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian, kita akan mendiskusikannya dengan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan juga ex-Jubir Polri yang juga pengamat hukum pidana, Bapak Slamet Pribadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bung Ray terlebih dahulu. Bung Ray, Presiden Prabowo ini kan sudah menyetujui pembentukan tim khusus untuk reformasi Polri. Mesti mulai dari mana nih reformasinya, Bung Ray? Saya kira reformasi institusi polisi ini cukup pelik dan cukup berat ya, karena tema besarnya itu menyangkut dua hal. Pertama, reformasi institusi polisinya sendiri, dan yang kedua menyangkut dengan reformasi kultur di lingkungan kepolisian gitu. Kedua-duanya nggak bisa dipisahkan, sebab kalau kita pakai nanti misalnya perbaikan struktur gitu ya, infrastrukturnya gitu, tidak dibarengi dengan kultur kepolisian yang lebih dialogis misalnya, humanis misalnya gitu ya. Nah itu bisa timpang. Dan sebaliknya kalau kulturnya saja yang kita ubah, tidak dibarengi dengan perbaikan sistem, juga perbaikan kultur itu tidak terakomodir oleh sistem yang dibuat gitu. Jadi dua-duanya harus berlangsung sejalan gitu ya. Nah, contoh yang kita paling lihat saat ini kan antara reformasi sistem politik kita dengan kultur politik kita yang nggak sejalan gitu. Reformasi sistem politiknya cukup progresif, ya bahkan menurut saya sudah mencapai angka 80% ya desain sistem politiknya gitu. Tapi kulturnya nggak nyimbang gitu. Nah kulturnya itu masih kita lihat kultur-kultur seperti di zaman otoritarian gitu ya. Para kritikus misalnya dengan sangat mudah dipolisikan, ada tentara yang justru sibuk nyari-nyari YouTuber gitu loh ya kan, dan yang paling parah itu ya flexing ya dan sebagainya gitu. Itu menunjukkan kepada kita antara desain atau reformasi sistem politik dengan reformasi kultur politiknya nggak sejalan gitu. Nah, oleh karena itu pengalaman di bidang politik ini jangan sampai juga dibawa ke reformasi institusi polisi. Oleh karena itu dua-duanya harus dilakukan, baik reformasi institusinya maupun reformasi kulturnya di dalam institusi polisi gitu. Baik, Bung Ray. Pak Slamet, saat ini kan publik juga menyoroti maraknya tindakan represif aparat ketika berhadapan dengan massa, seperti salah satunya yang tadi disampaikan oleh Bung Ray. Banyak yang menilai ini kan memang sudah mengakar jadi kultur atau budaya di tubuh Polri. Tanggapannya seperti apa? Apa yang mesti dibenahi nih, Pak Slamet? Iya, saya sependapat tuh dengan Bung Ray. Di kepolisian itu yang harus direformasi adalah instrumental, kemudian kultural, kemudian yang lain adalah struktural. Tadi Bung Ray menyoroti tentang struktur dan kultur. Kenapa kultur paling berat? Saya sangat sependapat dengan beliau. Karena polisi ini adalah anak kandung masyarakat, rakyat. Kemudian apa yang ada di polisi itu ada di masyarakat. Apa yang ada di masyarakat itu ada di kepolisian. Jadi perubahan untuk mencapai kultur yang benar-benar ideal itu harus bermuara, harus semuanya dirubah. Di dalam tulisan saya bahwa membangun hukum itu ada 3. Regulasi dibangun, kemudian penegak hukum dibangun, budaya hukum juga dibangun. Artinya tiga-tiganya ini harus bergerak secara bersamaan. Sebetulnya reformasi Polri ini sudah dilakukan yang sangat mendasar ketika pemerintahan Gus Dur. Hingga kemudian ada Kepres 89, kemudian muncul TAP MPR nomor 6, Kepres nomor 89 tahun 2000, kemudian ada TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2010,
tahun 2000 juga tentang pemisahan TNI Polri dan peran TNI dan peran Polri. Artinya reformasi itu sudah dilakukan pada saat pemerintahan Gus Dur. Namun Polri saat ini berada di lingkungan kultur masyarakat. Baik. Apa yang ada, saya ulang, apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di Polri itu hampir ada semuanya di situ itu, Mas. Baik. Bung Rey, kalau Anda memandangnya masalah di Polri ini sebetulnya di instrumennya, kapasitas anggotanya, atau penerapannya di lapangan, atau ketiganya nih Bung Rey? Ya, tiga-tiganya, jumlahnya, kemudian juga peralatannya, pengawasannya, gitu ya, teknikalnya, gitu, semuanya memang, gitu. Anda bisa bayangkan jumlah kepolisian kita, seingat saya nggak lebih dari 420 ribuan sekian, dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang sudah mencapai hampir 280 juta. Jadi ibaratnya setiap satu polisi itu mengawal, mengayomi ya sekitar 400 ribu orang per kepala gitu, per penduduk. Itu kan sangat nggak masuk akal sebetulnya gitu. Nah cuman di satu segi ada persoalan yang berhubungan dengan keuangan kita kan. Misalnya kan apakah harus mendahulukan dulu dengan menambah kuantitas jumlah polisi atau memperbaharui alutsista polisi yang konon ceritanya sekarang ini juga kurang memadai gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaannya, itu pilihan-pilihannya gitu. Nah cuman saya kira sejak tahun 2010 ya, sejak saat itu sampai sekarang belum ada perubahan signifikan dari jumlah polisi itu. Seingat saya ya, karena sejak 2010 kita udah mencoba cek ya berapa totalitas jumlah kepolisian kita seluruhnya di Indonesia gitu. Jadi angkanya masih kurang lebih sama, 420 ribuan gitu. Padahal jumlah penduduk kita dari 2010 ke sekarang ini peningkatannya luar biasa kan gitu. Cepat sekali jumlah kita bertambah, tapi jumlah aparat penegak hukum dalam ini kepolisian juga rendah gitu. Jadi ada kaitan dengan jumlah polisinya sendiri, ada tentu dengan skill gitu ya, ada juga tentang peralatan gitu ya, ada juga dengan lembaga kestrukturalan gitu ya. Misalnya perdebatannya itu adalah soal apakah polisi tetap berada di bawah lembaga kepresidenan atau ia di bawah salah satu lembaga kementerian gitu. Itu juga perdebatan ya, salah satunya gitu. Jadi bagian yang mungkin dapat kita diskusikan menjelang kalau betul reformasi institusi polisi ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo, atau bukan dilanjutkan, dimulai oleh Pak Prabowo itu. Baik, Pak Slamet, tadi kan Anda mengatakan bahwa yang paling berat itu adalah mengubah kulturnya. Ya, nah ini apakah bisa jadi dari pembaruan kurikulum pendidikan Polri kah? Tapi kan saat ini juga banyak sekali polisi yang dapat dikatakan ini menyalahi kode etik profesinya. Nah ini gimana untuk mengubah budaya yang sudah mengakar ini, Pak Slamet? Iya, kepolisian kita ini lama bersama-sama dengan TNI. Artinya kultur TNI yang militeristik di tubuh anggota kepolisian itu mungkin masih sekian generasi masih ada itu. Jadi Gus Dur berpandangan yang sangat jauh ketika bercita-cita membuat kebijakan publik untuk memisahkan TNI dan Polri. Memang matranya TNI dan Polri itu jauh berbeda. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian bahwa polisi itu adalah salah satu pelaksana pemerintahan. Ingat, saya ulang, salah satu pelaksana fungsi pemerintahan. Artinya bersama-sama dengan pelaksana fungsi pemerintahan yang lain. Jadi kalau ada perubahan, ada reformasi, Polri juga ada perlu reformasi. Sementara pelaksana fungsi pemerintahan yang lain juga harus dilakukan reformasi. Sebagai contoh, ketika pelaksana fungsi pemerintahan yang lain tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka muara akhirnya adalah di kepolisian. Contoh misalnya, apakah pembangunan di daerah pegunungan, kemudian banyak perumahan, banyak tempat wisata, apakah itu disiapkan AMDAL yang benar dan tepat? Kalau tidak ada, maka muncullah banjir, muncullah pengungsian, muncullah rob, maka muncullah kriminal dan lain sebagainya. Apa muaranya?
muara akhirnya pasti ada di kepolisian. Itu baru satu contoh. Contoh yang lain misalnya, ketika dalam satu ruas jalannya hancur sekali, selama berbulan tidak diperbaiki. Dampaknya adalah banyak kecelakaan, banyak musibah di situ. Masyarakat banyak menjadi korban. Artinya, Pak Ray, artinya penyiar, artinya reformasi itu harus bersama-sama dengan pelaksana fungsi pemerintahan yang lain. Karena apa? Ketika pelaksana fungsi pemerintahan yang lain sudah oke, maka tugas kepolisian juga akan menjadi oke. Antara satu pelaksana dengan pelaksana yang lain adalah saling berkaitan. Itu Mbak Yandra. Bang Bung Rey, bagaimana nih harapannya dengan Presiden Prabowo yang saat ini kan sudah menyetujui, apakah selanjutnya reformasi kepolisian ini realistis untuk dilaksanakan? Kalau ditanya realistis atau tidak, sangat-sangat realistis gitu. Karena itu tadi, saya sering kali menyebut di era reformasi ini, rasanya tinggal dua tuh institusi negara yang belum kesentuh sama sekali, bukan sama sekali ya, belum kesentuh total tuh, terkait dengan reformasi, yaitu kejaksaan dan juga kepolisian. Dan keberhasilan kita mereformasi polisi itu kan lebih pada aspek memisahkannya dari TNI, lalu membentuknya sebagai lembaga yang agak ragu-ragu gitu di lapangannya gitu. Saya sering kali mengistilahkannya dengan istilah begini, polisi ini kalau berhadapan dengan rakyat dia merasa tentara, tapi kalau berhadapan dengan tentara dia merasa dirinya adalah polisi gitu loh. Jadi agak tanggung-tanggung gitu. Nah kan kalau berhadapan dengan rakyat kelihatan jiwa militernya jauh lebih kuat ketimbang jiwa kepolisiannya gitu. Baik. Tapi kalau berhadapan dengan polisi, mereka ngakunya adalah berhadapan dengan tentara, mereka ngakunya adalah sipil gitu loh. Nah ini harus kita pertegas bahwa polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Jadi kata sipil itu harus diperkuat sehingga tidak ada nuansa bagi institusi polisi yang merasa dirinya itu masih bagian dari militer gitu. Baik. Dan oleh karena itu bergaya-gaya militer gitu. Baik. Nah ini yang menurut saya harus dipertegas, salah satu dengan cara mempertegas bahwa polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Baik. Nah disitulah keahlian tentang dialog dibuat, kemampuan untuk memahami apa yang disebut dengan hak asasi manusia dibuat gitu ya. Baik. Dan yang paling penting bagi kita sekarang ini menurut saya adalah sikap kemandirian institusi polisinya sendiri. Sebab setidaknya mungkin dalam 6 atau 7 tahun terakhir sangat terkenal istilah yang kita sebut dengan parcok ya, partai coklat gitu. Itu adalah asosiasinya seolah-olah institusi polisi kita ini berbaktinya itu kepada pemerintah. Baik, bukan berbaktinya kepada bangsa dan negara gitu. Baik, Bung Rey, terima kasih atas sudah bergabung dengan iNewsroom dan juga Pak Slamet sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Baik. Ya, silakan Bapak. Mungkin bisa juga untuk Bung Rey. Saya harap Bung Rey, pemerintah itu tidak memberikan tugas-tugas di luar tugas pokok. Persis. Ya, di luar tugas pokok. Sehingga apa yang terjadi, Bung Rey, bahan penyiar, bahwa ketika diberikan banyak tugas di luar tugas pokok, maka tugas pokoknya menjadi lupa. Nah, betul. Dikit saja dari saya. Betul. Setuju Pak Slamet. Baik. Terima kasih banyak Pak Slamet dan Bung Rey sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-bapak. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau Surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surprise tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau Surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut.